Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Safitri, NIM 2641025 dari Fakultas Tarbiyah, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam dari kelas PKPI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari konseling rehabilitasi, peran, fungsi, dan ruang lingkup dari konselor rehabilitasi, serta konselor rehabilitasi dan sasarannya, dan juga intervensi konseling rehabilitasi dan asesmen. Di mana definisi dari konseling rehabilitasi adalah pemberian bantuan dari seorang konselor yang diberikan kepada konseli itu dalam rangka pemulihan atau penyembuhan. Misalnya itu kepada seorang penyandang obat-obatan ataupun yang mengalami ketidakmampuan dalam hal fisik, misalnya pada kecacatan psikis, pada gangguan mental ataupun cedera otak, untuk dapat mencapai hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Contohnya dari konseling rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu obat-obatan terlarang ataupun kepada orang-orang yang mengalami gangguan fisik dan psikis. Yang selanjutnya yaitu peran, fungsi, dan juga ruang lingkup dari konselor rehabilitasi, di mana peran konselor rehabilitasi itu memiliki peran yang berbeda-beda tentunya, sesuai di mana tempat ia ditempatkan tentunya. Contohnya itu pada konselor di BNN, maka ia bekerja untuk merehabilitasi penyandang narkoba. Selanjutnya yaitu fungsinya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu kuratif, di mana kuratif itu adalah upaya penyembuhan untuk seorang konseli rehabilitasi. Yang selanjutnya yaitu rehabilitatif, di mana rehabilitatif yaitu pemulihan yang melalui rangkaian sebelum keluar dari tempat ia direhabilitasi. Yang ketiga yaitu promotif, di mana promotif yaitu upaya kita meningkatkan kemampuan yang sebelumnya sudah dimiliki oleh seorang konseli rehabilitasi. Yang keempat yaitu preventif, di mana preventif yaitu upaya pencegahan dari kondisi yang lebih parah, misalnya pada dengan penyandang kecacatan, agar cacatnya itu tidak menjadi lebih parah lagi. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup, di mana ruang lingkupnya yaitu membantu konseli rehabilitasi untuk bisa mencapai tujuan hidupnya, karir, dan juga kemandirian hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Contohnya itu untuk penderita trauma ketinggian, supaya ke depannya saat ia keluar dari tempat tempat rehabilitasi, ia sudah berani melakukan, tetapi berani untuk naik di atas tangga dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konselor dan sasarannya, di mana konselor rehabilitasi itu orang yang memiliki keahlian dalam konseling rehabilitasi, dan tentunya itu orang itu dapat membantu para konseling untuk dapat mencapai tujuan hidupnya yang lebih baik lagi. Contohnya yaitu konselor rehabilitasi narkoba yang tentunya memiliki keahlian tentang narkoba dan juga membantu penyandang narkoba untuk lepas dari kecanduannya tersebut. Selanjutnya sasarannya bisa untuk penyandang penyakit fisiknya bisa tunarungu, tunanetra, atau anak dengan autisme. Misalnya penyandang penyakit psikis yaitu trauma, depresi, stres, pada penyandang obat-obatan terlarang, misalnya pada narkoba, minuman keras, atau juga dengan orang penyakit kronis ataupun gangguan emosi. Yang keempat yaitu tentang intervensi, di mana intervensi itu adalah campur tangan yang dilakukan oleh seorang guru BK ataupun konselor untuk mengalihkan atau mengentaskan masalah dari seorang klien. Intervensi juga itu bermakna bantuan yang diberikan saat proses konseling rehabilitasi itu sedang dilaksanakan. Contohnya itu campur tangan dari konselor dalam masalah klien dengan guru mata pelajaran contohnya. Selanjutnya yaitu tentang asesmen, di mana asesmen adalah pengukuran atau alat ukur. Asesmen digunakan untuk melihat data dari konseli untuk mendapatkan data tersebut dan mengetahui apa sih kebutuhan dari
konseli dan juga menyesuaikan layanan yang nantinya akan diberikan yang sesuai tadi dengan kebutuhannya. Contohnya yaitu kita bisa dengan mengukur tes minat bakat, maka nantinya konselor bisa memberikan layanan informasi ataupun layanan penempatan dan penyaluran kepada konseli agar nantinya saat konseli itu keluar dari tempat rehabilitasi bisa mendapat pekerjaan sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.